Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini akhirnya kita sampai di chapter 16 yang saya sangat yakin jika diaplikasikan dengan benar-benar dapat membawa pengaruh baik dalam performa kita ketika berjualan. Topik hari ini cukup singkat, di mana kalian akan mempelajari 4 hal yang perlu dikelola untuk memperbesar peluang salesperson dalam berjualan. Dimulai dari mengelola waktu, mengelola wilayah, mengelola dokumen, dan mengelola stres. Produktif bagi seorang penjual dapat dipahami ketika jumlah closing tentunya lebih besar dibandingkan dengan tenaga, waktu, dan segala input lainnya yang dibutuhkan selama proses penjualan. Untuk mencapai produktivitas tersebut dalam penjualan, dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas dan juga menghabiskan waktu lebih banyak untuk face-to-face selling. Namun, kedua hal tersebut nyatanya tidak semudah itu dilakukan bagi seorang salesperson, di tengah banyaknya informasi yang bisa didapatkan. Mungkin kita bisa saja bingung, sebenarnya informasi mana sih yang benar-benar bisa mendukung actual selling. Selain itu, kita juga dituntut oleh deadline berupa target sales dari atasan. Pada dasarnya, pekerjaan salesperson adalah pekerjaan yang butuh self-management dan self-starter yang baik, di mana kita perlu mampu menyelesaikan target pribadi dan juga target pekerjaan yang sudah ditetapkan di awal. Seringkali, meskipun penjual sudah bekerja keras untuk mencari-cari prospek, approaching konsumen, dan juga presentasi, nyatanya itu semua tidak selalu berbanding lurus untuk membuahkan hasil berupa actual selling ataupun closing yang diharapkan. Sepertinya, jika hanya mengandalkan kerja keras tetapi tidak kerja cerdas, akan sulit untuk mencapai produktivitas penjualan seperti yang telah kita singgung. Maka, seorang penjual perlu bekerja cerdas dan mampu memanfaatkan kesempatan penjualan yang ada. Dan nyatanya, kesempatan ini pun perlu ditata atau dikelola oleh seorang penjual. Bagaimana caranya mengelola peluang? Nah, ini yang akan saya bahas di slide berikutnya. Penjual perlu mengelola 4 hal berikut agar ia bisa lebih dekat dengan peluang atau kesempatan sukses berjualan. Yang pertama, mengelola waktu. Yang kedua, mengelola teritori atau wilayah. Yang ketiga, mengelola records atau catatan atau dokumen. Yang keempat, mengelola stres. Pertama, mengelola waktu. Sekitar 60% dari keseluruhan waktu yang dimiliki oleh penjual biasanya akan dihabiskan untuk traveling dan hal-hal yang berbau administratif. Sisanya barulah digunakan untuk kegiatan yang berhadapan langsung dengan konsumen. Di tengah keterbatasan waktu yang ada, penjual perlu benar-benar mengidentifikasi kegiatan apa saja yang termasuk buang-buang waktu agar bisa direalokasi nantinya untuk kegiatan yang benar-benar menunjang closing. Nah, agar waktu ini bisa kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat secara maksimal, secara teknis, kita perlu menentukan prioritas berdasarkan personal goals masing-masing, buat to-do list harian, manfaatkan kalender untuk menjadwalkan segala aktivitas kita sehingga nantinya kita punya pemetaan waktu yang lebih jelas dan baik, dan selalu pastikan segala sarana penjualan seperti kartu nama, sampel barang, katalog, dan lain-lain itu telah siap, telah ready, telah tersedia. Selain itu, dengan memanfaatkan komunikasi teknologi, penjual ini sebenarnya sangat bisa menghemat waktu. Sebagai contoh, jika kita perlu melakukan presentasi di depan konsumen yang posisinya di Surabaya, sedangkan kita di Jakarta. Dengan adanya video conference, dan selama konsumen tidak berkeberatan untuk mendengarkan presentasi jualan secara online, maka kita bisa melakukan video conference ke konsumen tersebut. Dan tentunya ini akan menghemat waktu traveling yang dibutuhkan dari Jakarta ke Surabaya. Terlebih lagi di era COVID seperti ini, yang tentunya sangat membatasi ruang gerak kita, teknologi sangat membantu pekerjaan seorang salesperson.
Yang kedua, mengelola teritori penjualan. Biasanya dalam satu perusahaan, tiap salesperson akan diberikan tanggung jawab sales per wilayah. Dalam penentuan wilayah ini, lazimnya berdasarkan letak geografis, namun bisa juga ditentukan berdasarkan besar volume penjualan bagi perusahaan dari konsumen-konsumen tersebut. Konsumen-konsumen yang biasanya membeli dalam jumlah kecil bisa dijadikan dalam satu kelompok tersendiri. Begitu juga dengan konsumen-konsumen yang biasanya membeli dalam jumlah besar. Data ini kemudian akan berkaitan dengan konsep Pareto 80/20, di mana 80% waktu kita yang kita habiskan untuk approaching konsumen, untuk calling mereka, sebaiknya dilakukan pada 20% konsumen terbaik kita yang rutin membeli dan juga membeli dalam jumlah besar. Sedangkan 20% sisanya digunakan untuk prospek ke 80% konsumen kita yang biasanya membeli dalam jumlah relatif lebih kecil. Dari hal ini, maka bisa dilihat data histori itu adalah data histori tentang jumlah pembelian konsumen ini menjadi sangat penting bagi seorang salesperson agar nantinya ia bisa mengelompokkan konsumen-konsumen dengan tepat dan nanti bisa fokus untuk men-treat ke konsumen terbaiknya saja. Setelah mengelompokkannya, salesperson perlu membuat route atau schedule plan, yaitu perencanaan tentang rute atau jadwal terbaik yang bisa meningkatkan actual selling dengan meminimalisir waktu perjalanan yang perlu dihabiskan untuk mengunjungi antar prospek dan waktu yang dihabiskan untuk menunggu bertemu dengan mereka. Jika kita perlu menemui langsung prospek, maka kita bisa menggunakan Google Maps, lalu kita mapping mana sih jalur yang terbaik. Selain itu, kita juga bisa telepon konsumen sesuai dengan waktu yang pas bagi mereka. Ada tugas khusus bagi sales manager dalam mengelola peluang melalui pengelolaan wilayah seperti ini, yaitu sales manager perlu membuat sales call plans atau perencanaan sales calls untuk tiap anggota salesperson-nya. Berapa jumlah prospek, lalu yang mana saja yang perlu dihandle oleh salesperson A, B, C. Tentunya ini adalah rencana yang tersusun dalam sales call dan perlu didiskusikan dengan salesperson secara langsung untuk mendapatkan pandangan mereka apakah perencanaan tersebut benar-benar visible, bisa dilaksanakan atau tidak. Yang ketiga, mengelola dokumen. Meskipun pekerjaan administratif yang berkaitan dengan catat-mencatat atau dokumentasi adalah pekerjaan yang paling menyita waktu bagi salesperson, tapi dokumentasi yang baik nyatanya sangat membantu salesperson untuk bisa bekerja lebih efektif. Tidak semua hal perlu didokumentasikan, cukup hal-hal yang penting dan membawa dampak positif kepada perusahaan yang perlu dicatat, dan usahakan pencatatan tersebut dibuat sesimpel mungkin. 4 hal yang perlu didokumentasikan bagi setiap salesperson adalah data tentang konsumen dan prospek mereka, data tentang sales call, jadi bisa dibuat lebih detail tentang setiap konsumen ini, tahap penjualan apa sih yang sedang dilakukan, dan juga concern atau respon apa sih yang dihasilkan dari konsumen ini. Yang ketiga, data biaya yang dihabiskan oleh salesperson untuk keperluan selling, misalkan biaya makan, transportasi, komunikasi, dan lain-lain, dan juga termasuk data penjualan itu sendiri. Hal terakhir yang penting untuk dikelola oleh salesperson adalah mengelola stres pada dirinya. Ingat, pekerjaan salesperson adalah pekerjaan yang sangat menantang karena tiap hari akan ada pengalaman yang berbeda dalam melakukan selling ke berbagai tipe konsumen. Entah itu ada kejadian konsumen yang cancel membeli, yang sulit ditemui, atau mungkin kita pusing karena belum memenuhi target sales di bulan ini. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola semua pemicu stres tersebut, tentunya kita bisa stres dan justru performa kita dalam berjualan akan menurun. Maka, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan dalam mengelola stres, yaitu buatlah lingkungan kerja kita yang bebas dari gangguan stres.
Misalkan, kalau kita bekerja dari rumah, buatlah senyaman mungkin. Tetapkan waktu bekerja meskipun bekerja dari rumah. Lalu, buatlah ada telepon khusus yang khusus untuk pekerjaan, sehingga orang rumah itu tidak boleh untuk menggunakannya. Lalu, kita juga perlu hidup yang optimis gitu, punya pandangan yang optimis. Kemudian selalu mengekspresikan emosi-emosi yang positif, karena sebenarnya hal-hal yang berbau positif ini nantinya akan berbalik lagi ke diri kita, karena mereka tuh seperti sugesti. Dan yang terakhir, terapkan gaya hidup sehat. Itu semua adalah akhir dari kuliah hari ini. Saya yakin chapter 16 ini bisa melengkapi sudut pandang kita dalam bagaimana sih menjadi seorang salesperson yang baik, yang bisa menjadi seorang salesperson sebagai partner bagi konsumennya dan juga mampu berjualan dengan gaya adaptif. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan tersebut di forum e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.